Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita mengoptimasi konten fanpage berdasarkan minat pengguna Facebook. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana sih optimasi konten agar mendapatkan rekomendasi Facebook ya. Jadi ini agak sedikit berbeda karena yang sebelumnya itu kita optimasinya adalah menggunakan konten-konten supaya konten kita yang direkomendasikan oleh Facebook ke orang. Jadi bukan orang yang mencari kontennya, tapi si kontennya yang mendatangi si pengguna Facebook, seperti itu ya. Nah, di sini nanti akan saya bagi dua. Yang pertama ini nanti untuk konten non jualan ya, seperti halnya kita membangun akun-akun publik ya. Dan juga di sini ada konten untuk jualan. Nah, tapi nanti di sini untuk konten jualannya akan saya buat panduan terpisah ya, karena untuk fanpage atau optimasi konten untuk jualan ini agak lumayan panjang juga ya penjelasan dan tahapan-tahapannya. Nah, pertama di sini untuk konten non jualan ya. Oke. Di sini untuk konten non jualan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan riset kata kunci dulu ya. Nah, kemudian nanti setelah kita melakukan riset kata kunci, barulah nanti kan kita kumpulkan tuh kata kuncinya, kemudian kita sortir ya, kemudian kita filter mana kata kunci yang akan kita ambil, yang mana yang akan kita target dan mana yang enggak. Nah, setelah kata kunci itu terkumpul, barulah nanti kita akan ada yang namanya penempatan kata kunci. Nah, pertama di sini nanti untuk riset kata kuncinya, ini kita cukup menggunakan kolom pencarian di Facebook itu sendiri ya. Jadi ada di sini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan handphone, nah teman-teman bisa cari di kolom pencarian Facebook seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini nanti yaitu penempatan kata kuncinya ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita coba di sini untuk riset kata kunci dulu ya. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman di sini udah tahu dulu ya, teman-teman itu mau membuat atau menargetkan konten apa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pun, teman-teman bisa melakukan risetnya itu sebelum teman-teman membuat fanpage-nya. Oke, di sini untuk contohnya atau study case-nya, di sini saya menampilkan salah satu fanpage yang saya miliki ya. Dan ini adalah salah satu contohnya adalah ceramah atau Ustazah Mumpuni Handayani Yekti ya. Seperti ini. Ini juga belum begitu lama ya. Bentar, coba dilihat. Ini baru dibuat 16 Juni 2002 ya teman-teman ya. Ini adalah jangkauannya, turun lumayan hampir 50% lebih ya. Nah, maka untuk optimasi kontennya adalah kita coba di sini menggunakan akun yang lain. Kita ketikkan aja di sini. Nah, teman-teman nanti kata kunci yang tampil di sini, nanti silahkan nanti teman-teman di sini untuk diambil mana yang teman-teman mau targetkan. Kalau misalkan teman-teman mau targetkan semuanya juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang tidak relevan dengan kontennya, maka teman-teman buang aja ya. Jadi misalkan ini teman-teman silahkan ambil. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kemudian kita paste ke sini. Kemudian kita copy lagi. Kita paste lagi ke sini. Oke. Jadi itu langkah pertama adalah teman-teman bisa mengetikkan beberapa frasa ya atau pengujian beberapa kata kunci. Jadi misalkan di sini kan Ustazah Mumpuni ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan kata ustazahnya, atau teman-teman juga bisa mengetikkan
misalkan di sini teman-teman di awal bisa mengetikkan tentang kata ceramahnya ya. Nah, di sini kan makin banyak lagi kata kunci yang ditampilkan oleh si Facebook, dan biasanya kata kunci yang ditampilkan di sini adalah kata kunci yang memang dicari oleh si pengguna Facebook ya. Nah, ini juga sama, nanti teman-teman nanti silahkan diambil kata kuncinya, disortir mana yang mau teman-teman ambil dan mana yang dibuang ya. Kalau misalkan udah, teman-teman coba menggunakan frasa yang lain. Jadi dari ceramah teman-teman coba ke tausiah. Oke, tausiah seperti ini. Teman-teman ambil juga ya. Nah, kemudian teman-teman nanti coba lagi misalkan di sini ke kata yang lain, misalkan. Nah, ini udah beda lagi ya teman-teman ya, kata-kata yang tampilnya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu ya. Jadi teman-teman coba meriset kata kuncinya itu dengan beberapa frasa atau beberapa kosakata yang berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, ini nanti kata kunci itu teman-teman silahkan nanti disimpan, diarsipkan, dan nanti ketika teman-teman mau menargetkan kata kuncinya, itulah yang nanti teman-teman pakai ya. Nah, contohnya misalkan di sini saya udah punya beberapa ya. Oke, jadi ini ya. Jadi si kata kunci itu nanti kita kumpulkan di sini ya. Kemudian nanti teman-teman bisa pakai koma seperti ini. Kemudian nanti dilanjut dengan kata kunci yang lainnya. Jadi misalkan kata kunci 1, koma, kemudian kata kunci yang lainnya dan sebagainya. Oke, itulah cara untuk melakukan riset kata kuncinya ya. Sekarang kita lanjut ke proses penempatan. Nah, di sini untuk penempatan kata kuncinya, yang pertama di sini adalah ada di judul video. Jadi kalau misalkan kita mau mengupload video, kalau dari Creator Studio ataupun dari Meta Business Suite, itu kita ada yang harus kita wajibkan untuk mengisi judul ya. Dan judul itu teman-teman bisa diawali dengan kata kunci atau salah satu kata kunci yang tampil dari yang tadi ya. Kemudian nanti diikuti dengan apa sih isi tema dari video itu sendiri ya. Kemudian yang kedua di sini nanti untuk deskripsi. Nah, kata kunci yang tadi yang udah kita siapkan juga teman-teman digunakan di dalam deskripsi baik itu video maupun gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah digunakan pada hashtag. Nah, hashtag itu teman-teman bisa disimpan di akhir deskripsi seperti ini ya, ataupun di tengah juga boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini teman-teman digunakan juga di dalam judul playlist. Jadi pada saat teman-teman mengupload video, teman-teman nanti buat juga playlist. Nah, nama playlistnya teman-teman kasih nama. Jadi misalkan teman-teman di sini tadi kan ada banyak kata kunci ya. Nah, jadi disesuaikan aja. Misalkan nanti di sini satu playlist untuk ini, kemudian nanti teman-teman satu playlist lagi untuk yang ini. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di deskripsi playlist. Jadi ada yang namanya judul playlist dan ada juga yang namanya deskripsi playlist. Itu sangat berbeda ya. Kalau judul itu kan terbatas di penggunaan kata ataupun jumlah katanya. Tapi kalau deskripsi itu bisa lebih banyak lagi. Bahkan teman-teman bisa menggunakan hashtag juga. Nah, kemudian nanti di sini untuk penempatan kata kunci, kalau misalkan teman-teman menggunakan fanpage khusus yang satu tema, jadi contohnya ini yang tadi adalah ini satu tema khusus, di mana fanpage ini hanya membahas tentang konten-konten Ustazah Mumpuni aja. Nah, maka cara yang harus teman-teman lakukan di sini nanti untuk kata kuncinya bisa teman-teman gunakan di nama fanpage. Nah, ini saya gunakan di nama fanpage. Ini adalah nama fanpage-nya. Kemudian nanti teman-teman gunakan di username fanpage. Nah, ini adalah username fanpage-nya. Nah, ini bisa teman-teman setting ya. Nah, kalau nggak salah itu minimal followers 20 followers ya. Tapi ada juga kalau misalkan akun Facebook yang baru membuat fanpage itu bisa langsung membuat username. Ya, ini masih random banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah memiliki minimal 20 followers, teman-teman udah bisa men-setting
username fanpage ini. Jadi kalau misalkan ada kendala teman-teman, oh saya nggak bisa setting username fanpage nih. Nah kemungkinannya ada dua. Pertama itu teman-teman belum memenuhi syarat followersnya. Yang kedua adalah si username-nya itu udah ada yang ambil. Jadi teman-teman harus menggunakan username yang lain. Jadi misalkan ceramah Ustazah Mumpuni terbaru 2022, misalkan seperti itu. Kalau misalkan udah ada yang ambil, teman-teman gunakan yang lain. Jadi misalkan ceramah Ustazah Mumpuni 2022 terbaru. Ya, seperti itu ya. Pokoknya username ini tidak boleh ada yang sama ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi satu Facebook itu hanya ada satu username. Oke, kemudian diisi di kolom tentang atau deskripsi fanpage. Nah, contohnya misalkan ada di sini. Di kolom tentang di sini ya. Nah, teman-teman bisa masukkan di kolom yang ini. Jadi misalkan tadi di sini ya. Nah, ini udah saya siapkan. Oke, di sini nanti teman-teman nanti tinggal di copy paste aja kata kunci yang udah kita siapkan sebelumnya ya. Nah, kemudian ini dibatasi maksimal hanya 255 karakter aja. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih aja ya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan udah nanti kita coba untuk buat playlist atau daftar putar. Jadi teman-teman masuk ke menu video. Dan ini saya menjelaskan khusus untuk fanpage yang klasik ya. Jadi untuk yang fanpage yang personal itu kurang lebih hampir sama. Jadi nanti masuknya di menu Creator Studio aja ya teman-teman ya. Nah ini nanti akan diarahkan ke Creator Studionya ya teman-teman. Nah pada saat ke Creator Studio, jadi nanti teman-teman tinggal pilih playlist fanpage-nya. Kemudian nanti di sini teman-teman masukkan kata kunci untuk judul playlistnya. Jadi silakan nanti teman-teman masukkan ya. Nah ini kita tinggal copy paste aja ke dalam sini. Kemudian ini saya coba edit sedikit ya. Saya coba rapihkan. Kemudian untuk penggunaan huruf besar kecilnya, ini supaya enak aja ya dilihatnya ya. Jadi nggak begitu ngaruh sebenarnya ke pencarian ya. Nah kemudian nanti di kolom keterangan daftar putar ini kita coba copy paste lagi untuk beberapa kata kuncinya. Ini kita tinggal simpan aja. Kemudian ini kita tinggal klik simpan ya. Oke, ini untuk daftar putarnya udah selesai. Dan ini teman-teman bisa memasukkan upload video baru, ataupun bisa teman-teman dengan memasukkan video yang udah di-upload sebelumnya. Sebentar, ini adalah beberapa daftar playlistnya. Kita coba masuk dulu ke dalam video yang udah pernah terupload sebelumnya, dan akan kita coba masukkan secara massal ke dalam playlist yang baru tadi kita buat ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa masuk ke menu yang sudah diterbitkan. Kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke menu video. Nah, di sini teman-teman bisa checklist berapa banyak video yang akan teman-teman masukkan ya ke dalam playlist yang baru tadi. Misalnya ini ada 25 video. Ini bisa kita edit secara massal ya. Jadi teman-teman nanti tinggal di checklist all yang dari pojok kiri atas ini. Oke, kalau udah di checklist, teman-teman nanti tinggal klik menu edit, kemudian tambahkan ke daftar putar. Nah, teman-teman bisa memasukkan ke dalam beberapa daftar putar atau beberapa playlist sekaligus ya. Jadi satu konten teman-teman bisa dimasukkan ke dalam banyak playlist ya. Oke, ini kita tinggal tunggu sampai proses itu selesai ya, 25 videonya. Dan ini kalau misalkan teman-teman mau upload langsung dari menu fanpage. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih yang opsi video. Di sini teman-teman tinggal masukkan video judul atau judul video di video title ini. Kita tinggal copy paste aja ke sini.
Kemudian teman-teman bisa juga ya memasukkan di kata kuncinya itu di menu tagar ya. Kalau di YouTube sendiri itu kayak tag videonya ya. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan beberapa kata kunci sekaligus ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste kemudian enter, copy paste kemudian enter kayak gitu. Kalau misalkan udah, teman-teman nanti tinggal simpan. Nah, kemudian nanti di sini untuk kumpulan beberapa kata kunci yang lain dan juga tagnya atau hashtag, teman-teman bisa langsung di copy paste ke dalam ini. Oke, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman bisa juga menambahkan kata di awal sesuai dengan isi atau materi si konten videonya ya. Misalnya ini saya coba masukkan, bentar. Misalnya ini saya coba masukkan di sini ceramah Ustazah Mumpuni saat live di Madiun misalnya ya. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal diikuti dengan kata kunci yang lain dan juga hashtagnya. Kalau misalkan udah, nanti teman-teman tinggal klik kirim. Oke, seperti itu. Nah, ini kita coba cek beberapa kata kunci yang coba saya targetkan ya untuk fanpage ataupun konten Ustazah Mumpuni ini. Dan nanti teman-teman bisa cek juga ya di handphone teman-teman masing-masing apakah hasilnya sama atau tidak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu yang di urutan kedua itu punya saya. Dilihat dari ID atau username si fanpage-nya ya. Untuk kata kunci ceramah Ustadz Mumpuni terbaru. Oke, coba kita masuk ke menu videonya. Nah, itu juga udah masuk ya. Jadi ada di halaman, lumayan di halaman atas ya. Nah, misalnya ini kata kunci yang ini ya, ceramah Ustazah Mumpuni nyanyi ya. Nah, ini di top fanpage-nya itu udah fanpage punya saya ya. Kemudian di menu video itu juga udah yang paling atas. Kemudian yang nomor 3 itu juga sama ya. Kemudian ini kita coba scroll ke bawah-bawah. Nah, ini juga sama. Nah, lihat ya, langsung mendominasi ya. Kenapa mendominasi? Yaitu karena ada penggunaan atau menyimpan kata kunci di deskripsi dan juga di playlist tadi ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin banyak mendominasi pencarian, ya teman-teman harus lebih banyak lagi menggunakan atau membuat variasi kata kunci di banyak konten video yang teman-teman upload, seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini di penjelasannya itu paham ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, teman-teman nanti bisa ditanyakan langsung lewat messenger saya, atau teman-teman bisa upload atau posting di grup Igo Media ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.